lagi, perkenalkan saya Horul Umam, STPMT, salah satu dosen atau pengajar di program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video ini saya buat untuk keperluan PDD UKT PT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang berisi tentang pembelajaran yang akan saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Pertanian Presisi dengan bobot 3 SKS, 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan Sistem Pertanian Presisi saya lakukan secara luring di kelas menggunakan pendekatan DIA dan pendekatan SCL atau Student Centered Learning. Adapun CPL dari mata kuliah Sistem Pertanian Presisi yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep teoritis tentang sistem pertanian presisi. CPL kedua, mahasiswa mampu menerapkan menilai metode penelitian dalam kaitannya dengan sistem pertanian presisi yang melalui perancangan, percobaan, statistika, survei lapang, dan analisis data. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang sistem pertanian presisi berdasar hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mampu menerapkan sistem pertanian presisi berorientasi efektivitas, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan lingkungan. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam penerapan sistem pertanian presisi. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah terkait sistem pertanian presisi untuk meningkatkan kapasitas efisiensi kerja guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian khususnya tanaman pangan di lahan suboptimal Madura. Adapun CPMK yang ditargetkan pada mata kuliah ini ada 6. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu merinci sejarah dan perkembangan pertanian era revolusi industri 1 sampai 4. CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan tantangan dan prospek pertanian 4.0 dan era society 5.0. CPMK 3, mahasiswa mampu memerinci perkembangan dan contoh penerapan pertanian presisi di dunia dan di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa konsep, manfaat, dan aspek pertanian presisi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan pertanian presisi dalam pertanian, baik pada fase pratanam, tanam, panen, dan Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita kuliah Sistem Pertanian Presisi untuk hari ini. Hari ini pertemuan ke-12. Untuk judul perkuliahan pada sore hari ini yaitu atau subjudul perkuliahan sore hari ini yaitu implementasi pertanian presisi di fase budidaya. Sebelum saya lanjut ke materi, nah ini adalah RPS untuk mata kuliah presisi seperti biasa. Saya sampaikan dulu, ini adalah sub CPMK untuk pertemuan ke-12. Nanti kita akan ditarget mencapai, yaitu teman-teman diharapkan mampu mengevaluasi implementasi pertanian presisi khususnya di fase budidaya. Adapun indikator penilaiannya, yaitu teman-teman nanti diharapkan dapat mengevaluasi melalui pertanyaan yang akan saya munculkan. Nah, sehingga seperti biasa hari ini kita kuliah berbasis Student Centered Learning melalui pendekatan DIA. Nanti setelah ini saya bagi menjadi 4 kelompok. Silahkan berhitung dan duduk sesuai dengan kelompoknya. Sebelum perkuliahan dimulai, kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa diselesaikan. Sudah duduk dengan kelompoknya semua? Sudah. Sebelum diskusi dimulai, coba dilihat di slide. Kira-kira ini gambar apa, Rek? Ada yang tahu apa gambar ini? Dari gambar ini kelompok berapa yang kira-kira tahu? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4? Angkat tangan semua ya, silakan mungkin untuk kelompok 2. Ya, menurut pengetahuan saya itu merupakan suatu penerapan indoor farming, Pak. Indoor farming. Yang lain satu lagi mungkin. Kelompok 4, silakan. Yaitu penerapan budidaya vertikal. Budidaya vertikal di dalam ruangan. Jawabannya hampir benar. Benar tapi sedikit. Nah, supaya terjawab dengan baik dan berdasar literasi, coba silahkan
Ini saya siapkan 4 pertanyaan yang harus setiap kelompok jawab. 4 pertanyaan ini sumber literasi yang bisa digunakan ada 2. Nanti satu silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Yang kedua sudah saya upload di GCN. Silahkan dicek. Nanti setelah ini saya beri waktu 15 menit untuk diskusi kelompok. Setelah itu akan kita bahas bersama. Catatan penting di sini, ingat ya, harus terkuantifikasi dan berdasar pada literasi internasional sesuai dengan panduan yang ada di LPS. Dapat dipahami? 15 menit cukup? Cukup. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kita lanjut, diskusinya sudah? Sudah. Yang pertama ini gini ya, secara prinsip nanti silahkan semua kelompok menjawab masing-masing pertanyaan, tapi nanti setelah semua kelompok menjawab, saya juga menyiapkan materi untuk saya sampaikan. Nanti ada pun dari saya, dari beberapa literasi juga, nanti kita diskusikan. Sampai sini dapat dipahami? Paham. Oke, nomor 1. Definisi teknologi budidaya pada gambar. Silahkan kelompok yang mau menjawab. Baik, izin menjawab Bapak. Berdasarkan dari diskusi kami dan menurut jurnal Garetani et al. 2021, gambar tersebut merupakan teknologi plant factory yang merupakan pertanian di dalam ruangan atau indoor farming yang terkontrol dan biasanya menggunakan cahaya buatan seperti cahaya LED yang berwarna merah, biru, dan warna sebagainya. Oke, terima kasih. Kelompok pertama, jawabannya tadi intinya yang pertama, teknologi ini adalah apa tadi? Indoor farming. Indoor farming. Yang kedua, Menggunakan cahaya buatan. menggunakan cahaya buatan. Terus, yang ketiga, Teknologi yang terkontrol. teknologi yang terkontrol, artinya ruangnya terkontrol ya untuk suhu, kelembapan, dan intensitas cahayanya. Oke, terima kasih. Ini adalah jawaban yang saya sendiri ya dari beberapa jurnal. Saya nambahkan, nanti citasinya terakhir ada di slide paling terakhir ya. Definisi alat yang saya tampilkan di PPT ini adalah 1. Alat ini disebut sebagai PFAL atau Plant Factory with Artificial Light. Apa itu Pak? Nah, artinya adalah 1 sistem pertanian yang tertutup mengandalkan cahaya buatan. Intinya PFAL ini dia menggunakan cahaya buatan tanpa cahaya matahari. Itu definisi yang pertama. Yang kedua, kontrol penuh terhadap lingkungan mikro. Lingkungan mikro apa saja? Dulu waktu kuliah agroklimatologi, fisiologi tanaman ada ya. Yang pertama adalah suhu, kelembapan, dan juga intensitas cahaya. Yang ketiga, PFAL ini dilakukan budidaya secara vertikal. Jadi selain di dalam ruangan, dia dilakukan menggunakan rak-rak yang tersusun ke atas atau sesuai dengan sumbu Y. Dan yang terakhir,
sistem teknologi ini atau teknologi ini memiliki tingkat efisiensi budidaya yang tinggi ya. Mungkin faktornya adalah dia dilakukan secara vertikal. Sampai sini dapat dipahami? Paham. Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini bagaimana cara kerja teknologi budidaya ini? Nah, saya minta nanti berdasar literasi yo. Tadi sudah saya share di BCR sama sudah temukan satu kan, kalian sudah temukan satu. Oke, silakan kelompok yang mau jawab. Oke, silakan kelompok yang mau jawab. Mungkin kelompok dua dipersilahkan. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami dan dari literasi EDET dan IC 2022, cara kerja teknologi plant factory ini yang pertama yaitu penggunaan ruang. Tanaman yang dapat ditanam dalam struktur bertingkat. Yang kedua yaitu sistem perlakuan atau penanaman terintegrasi mulai dari suhu, kelembapan, dan intensitas cahayanya. Kemudian yaitu lingkungan yang terkontrol. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, saya coba menyimpulkan dari hasil diskusi. Untuk pertanyaan nomor 2 tadi adalah bagaimana cara kerja teknologi ini. Oke. Nah, ini kebetulan ini salah satu riset saya ya. Jadi kita materi hari ini salah satu sitasi yang kita pakai berdasar riset yang telah saya lakukan. Nah, ini adalah gambaran FHL meskipun cukup sederhana. Di sini dapat kita lihat. Nah, ini dari gambar ini tampak depan, tampak samping ya. Ini dapat kita lihat dia budidayanya dilakukan secara vertikal. Ini di rak bagian bawah 1 dan rak bagian 2 ada di lantai 2. Di lantai 2 ini budidayanya dilakukan secara vertikal. Nah, dapat kita lihat di sini ini adalah rancangan alat yang saya buat. Total ada 8 tanaman. Sistem budidaya yang saya pakai adalah hidroponik. Nah, jadi tampak depan, tampak samping, dan tampak atas. Ini alat ini terbuat dari besi L, besi yang berlubang dengan dimensi panjang. Tadi di slide 1 panjangnya atau lebarnya ini 60 cm, tingginya 170 cm, dan lebarnya adalah 1 meter. Apa saja Pak? Nah, ini adalah desain alatnya, hasil dari desain tadi saya jadikan alat, bentuknya seperti ini. Ini saya kebetulan budidaya di rumah dalam ruangan untuk memproduksi 8 tanaman pakcoy. Ini adalah gambar dari hasil atau ketika alat ini berjalan ya. Ini gambar sebelah kiri ini adalah ketika atau pencahayaan pelabuhan satu warna biru, dan sebelah kanan ini pencahayaan warna merah dan biru gabungnya jadi warna ungu. Ini adalah komponen-komponennya. Ada lampu LED yang digunakan sebagai cahaya pengganti. Terus ada mikrokontrol yang digunakan sebagai otak untuk memberikan perintah ke sistem atau ke alat yang saya buat. Dan yang terakhir ada aktuator atau alat yang digunakan untuk memberikan perintah dari mikrokontrol berupa kipas dan humidifier. Jadi di alat ini, saya ulangi lagi, di alat ini secara prinsip nanti yang dikontrol adalah energinya, cahayanya, tingkat intensitasnya. Yang kedua adalah kelembapannya, dan yang ketiga adalah suhu. Suhu dibuat menjadi 27 derajat Celcius, kelembapan di 80%, dan untuk intensitas cahaya saya main di 8000 lux. Nah, ini adalah gambar visual dari rancangan yang saya buat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk alat yang saya buat. Nah, ini adalah hitung-hitungan listrik, kebutuhan listrik dari alat ini masih menggunakan listrik PLN. Jadi dalam waktu 1 hari untuk melaksanakan atau melakukan budidaya melalui plant factory artificial light ini saya butuh listrik 0,52 atau anggaplah 0,6 watt. Kalau sehari berarti 0,6 kali 1 hari berapa? 24 jam ya. Berarti kurang lebih butuh berapa ya? 0,52 kWh per hari. 1 kWh harganya 1.500 ya. Berarti kalau untuk budidaya selama 40 hari ya tinggal kalikan saja. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Cukup jelas? Jelas. Kalau cukup jelas kita lanjut pertanyaan ketiga.
Kita lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana hasil tanaman dalam teknologi ini? Mungkin ada kelompok yang mau bantu jawab. Oke, silakan. Ya, jadi berdasarkan literasi tadi, untuk literasi saya yang kami dapat di jurnal itu Renasami et al. Itu bahwasanya ada beberapa warna cahaya yang berefek kurang baik dibandingkan pada cahaya matahari. Ada juga cahaya yang berefek lebih baik daripada cahaya matahari. Seperti cahaya merah dan biru itu masing-masing memiliki efek yang berbeda pada fase-fase tertentu tanaman. Kayak cahaya merah itu lebih baik pada fase generatif, sedangkan biru itu lebih baik efeknya terhadap fase vegetatif. Oke, setelah diskusi dari beberapa kelompok tadi, salah satunya kelompok 3. Nah, ini dari penelitian saya lanjutkan, tapi saya potong karena menjadi jawaban atau soal nomor 3. Nah, ini adalah hasil dari budidaya tanaman yang saya buat melalui PFAL tadi. Nah, ini gambarnya cukup jelas ya, total 8 tanaman. Betul seperti yang disampaikan kelompok 3 tadi. Untuk tanaman saya yang berwarna yang di sebelah kiri terlihat ukurannya lebih kecil. Nah, mengapa? Karena dia memang perlakuannya adalah cahaya biru. Cahaya biru itu cocok untuk fase vegetatif, dia akan tumbuh maksimal. Nah, karena tanaman saya ini saya panen ketika sama seperti tanaman biasa, jadi otomatis fase generatifnya dia pertumbuhannya tidak maksimal. Gambar yang kanan ini adalah gambar dari tanaman yang menggunakan cahaya ungu gabungan dari warna merah dan biru, sehingga dapat disimpulkan berdasar literasi riset saya ini cocok match, artinya fase vegetatif untuk cahaya biru karena dia panjang gelombangnya rendah, warna merah atau warna ungu dia panjang gelombangnya tinggi di atas 450 sampai 700 nanometer. Hasilnya sesuai. Sampai sini ada yang tanyakan? Cukup? Lanjut pertanyaan keempat. Nah, dari 3 pertanyaan tadi kan berurutan ya. Nomor 4 ini simpulan informasi penting apa yang kalian dapat dari literasi yang ada di GCS dan yang kalian dapat. Silahkan salah satu kelompok ada yang mau jawab. Ya, silahkan ada yang mau atau berkenan bantu jawab. Saya Pak. Kelompok 4. Baik, terima kasih waktunya. Jadi untuk simpulan informasi penting terkait plan faktor ini berdasarkan hasil diskusi kami dan menurut beberapa penelitian, menurut Pak Zai dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi karena berdasarkan penelitiannya produksi selada dalam plan faktor ini dapat mencapai 10 kali lipat dikarenakan tanaman tumbuh lebih cepat karena lingkungan yang optimal sepanjang waktu. Kemudian yang kedua, menurut Liu et al. 2021 menyatakan dapat mengefisiensi penggunaan air dan nutrisi karena penggunaan plan factory dapat menghemat air hingga 90-95% dibandingkan pertanian konvensional. Namun penggunaan teknologi plan factory ini juga memiliki kekurangan, yaitu investasi awal yang tinggi dan juga biaya produksi yang juga lumayan besar pada setiap fase pertanaman. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih kelompok 4. Semua kelompok sudah menjawab, 4 soal sudah terjawab. Berarti terakhir kita dapat menyimpulkan kuliah pada sore hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, PFAL apa tadi? Menghasilkan produktivitas yang tinggi. Menghasilkan produktivitas yang tinggi. Yang kedua, Efisiensi penggunaan air dan nutrisi. efisiensi penggunaan air dan energi. Penggunaan air dan nutrisi. Terus, Namun dibalik kelebihannya terdapat kekurangan, yaitu investasi awal yang tinggi dan biaya produksi yang juga tinggi. yang pertama nanti kita simpulkan PFAL ini adalah sistem budidaya yang dilakukan di dalam ruangan. Yang kedua, PFAL ini menggunakan cahaya buatan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, plan factory ini lingkungannya terkontrol. Tadi apa saja? Suhu, kelembapan, dan cahaya. Yang keempat, berdasar riset ini terdapat klasifikasi cahaya yang diperbandingkan dengan fase pertumbuhan tanaman. Vegetatif cocok untuk warna biru, generatif cocok untuk warna merah. Terus yang terakhir, kelemahan dari sistem PFAL ini adalah biaya pembuatannya yang mahal dan juga listriknya mahal. Tadi di slide tadi sudah saya sampaikan per hari
kurang lebih menghabiskan 10 kWh untuk memproduksi 8 tanaman saja. Sampai sini ada yang tanyakan? Saya Pak. Oke, silahkan kelompok 2. Baik, pertanyaan saya ini biasanya tanaman apa saja yang cocok dibudidayakan untuk penggunaan teknologi plant factory ini, Pak? Oke, terima kasih. Oke, barangkali ada yang bertanya lagi, silahkan. Saya Pak, Ya, silahkan kelompok 3. saya izin bertanya mengenai biaya Pak. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat plant factory ini Pak? Oke, siap. Oke, terima kasih yang bertanya. 2 pertanyaan. Yang pertama tadi kelompok 3, kedua tadi kelompok 3 berapa biayanya? Iya. Terus yang pertama tadi pertanyaan dari kelompok Risia, kelompok 2 tadi ya. Apa saja komoditi yang bisa dibudidayakan untuk plant factory ini? Oke, saya jawab pertanyaan dari kelompok 3 terlebih dahulu. Biayanya cukup mahal, Mas. Ini untuk alat yang saya gunakan atau alat yang riset yang saya lakukan ini kurang lebih biaya pembuatannya 5-6 juta untuk memproduksi alat secara keseluruhan. Nah, nanti kalau memang tertarik, coba kita diskusikan lebih lanjut, dan ini bisa untuk diskusikan karena alatnya sudah ada. Oke, bagaimana untuk kelompok 3? Apakah cukup? Ada pertanyaan lagi? Mungkin itu berarti belum termasuk dari listriknya juga Pak. Oke, belum Mas. Listrik tadi perharinya kurang lebih 10 kWh, jadi sekitar 15.000. Ketemunya tadi saya berbeda Pak Jen kurang lebih 30 hari ya. 30 hari listrik 15 kali 15 sekitar 450.000. Ketambahan buat alat sekitar 5-6 juta. Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, untuk pertanyaan yang pertama tadi, komoditi apa saja yang cocok ya Mbak? Oke, saya jawab. Untuk komoditinya berdasar beberapa literasi dan riset yang saya lakukan, cocoknya untuk sayur-sayuran saja Mbak. Sementara untuk sayur-sayuran ada beberapa riset seperti punya Hendrawan, punyanya Kozai, itu dia nyoba di tomat, stroberi, sebenarnya cocok. Tapi berdasar riset ini, kalau saya sarankan coba kita selesaikan dulu untuk komoditi sayur-sayuran. Karena apa ya, tadi kan hitung-hitungannya ketemunya 6 juta buat alat, 15.000 kali 30, 450 per bulan. Nah mungkin nanti bisa untuk riset lanjutan. Secara prinsip intinya bisa, tapi memang harus perlu sumber daya yang banyak. Cukup untuk kelompok 3? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup untuk perkuliahan hari ini, Rek. Ini sekedar mengingatkan, jangan lupa absen. Tapi absen offline-nya, mana absen offline-nya? Oke, sudah absen semua? Sudah. Nanti juga jangan lupa absen di BCR. Selanjutnya, perkuliahan hari ini ada tugas RTM 5, silakan lihat di RPS di RTM 5. Nanti ada tugas membuat video dan poster. Sampai sini ada yang tanyakan? Sebelum saya tutup, kenapa Pak hari ini ada 4 pertanyaan? 4 pertanyaan itu adalah CPMK yang dibebankan untuk pertemuan hari ini. Saya harap kita semua dapat paham dan ke depan ini bisa dilanjutkan menjadi riset-riset untuk skripsi IAEA. Nah ini saya tambahkan, ini literasi tambahan yang saya gunakan tadi, ada punyanya Kozai dan 2 literasi yang lain ditambah dengan literasi yang ada di RPS. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.